Oke, baik. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang teori keperawatan Florence Nightingale. Jadi, Florence Nightingale adalah tokoh keperawatan pertama di dunia. Lalu bagaimana tentang biografinya, tentang nilai-nilai yang dianut oleh Florence Nightingale, lalu karya-karyanya seperti apa, serta teori keperawatannya seperti apa, itu akan kita bahas di dalam video ini. Silakan kalian tonton dulu video ini, lalu untuk kegiatan diskusinya akan kita lanjutkan di kelas. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kalian pelajari di dalam video ini dan saat pertemuan kita di kelas, saat kita membahas tentang Florence Nightingale adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang biografi Florence Nightingale. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang dimiliki Florence Nightingale. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep utama teori keperawatan Florence Nightingale. Lalu mengidentifikasi aplikasi teori keperawatan Florence Nightingale. Serta yang paling terakhir adalah menyelesaikan permasalahan terkait lingkungan dalam praktik keperawatan dengan pendekatan teori Florence Nightingale. Jadi kita langsung bahas saja yang paling pertama, siapa itu Florence Nightingale? Dia disebut sebagai tokoh keperawatan pertama di dunia. Gebrakan apa memang yang dilakukan oleh Florence Nightingale? Jadi latar belakangnya, Florence ini lahir di Italia pada 12 Mei 1820 dari keluarga kaya raya aristokrat Victoria di Hampshire. Jadi Florence ini asalnya dari England atau dari Inggris, dari keluarga kaya, keluarga aristokrat, dan otomatis mampu untuk membiayai seluruh kehidupan keluarganya. Dan Florence ini lahir di Italia karena ia dilahirkan saat orang tuanya dalam perjalanan bisnis di kota Florence, Italia. Nah, makanya itu dia diberi nama sesuai dengan nama kota ia dilahirkan. Lalu, pada usia yang masih sangat muda, sekitar usia 17 tahun, itu Florence sudah menulis dan dia menyatakan bahwa menjadi perawat itu adalah panggilan jiwanya, menolong orang-orang yang menderita. Lalu dia mengatakan bahwa di dalam buku hariannya itu, dia menuliskan bahwa Tuhan berbicara langsung kepadanya dan memanggilku untuk melayaninya. Dan bentuk pelayanannya itu adalah pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sehingga Florence ikut pelatihan keperawatan pertama pada tahun 1851 di Kaiserwerth, Jerman. Lalu, oleh teman dekatnya, Florence akhirnya dipanggil untuk ikut menolong tentara Inggris yang jatuh akibat peperangan Crimea di Turki. Jadi, atas bantuan dari temannya ini, debut keperawatan pertama Florence setelah dia lulus dari pelatihan keperawatan di Kaiserwerth adalah pergi ke Turki untuk melayani atau menolong tentara Inggris di sana. Dan pada saat itu bisa dibayangkan tempatnya itu sangat kotor di kamp-kamp pengungsian korban peperangan tentara, sehingga Florence memiliki inisiatif yang luar biasa untuk meningkatkan sanitasi. Dia menganggap bahwa sanitasi itu sangat penting, sehingga pada saat itu dia bisa menurunkan angka kematian dari 60%. Sorry, angka kematian hingga 60% totalnya. Ya, jadi angka kematian dulu tentara-tentara itu habis kena korban perang, ya bisa langsung meninggal begitu saja. Tetapi karena Flores memperhatikan terkait dengan kebersihan lingkungan yang paling utama, maka ia berhasil menurunkan angka kejadian kematian tersebut menjadi 60%. Luar biasa sekali progresnya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, Florence ini punya perhatian pada sanitasi lingkungan dalam melakukan proses perawatannya. Dan dia memang seperti panggilannya, Tuhan memanggil dia secara langsung untuk menolong orang-orang. Dia melihat ada citra Tuhan dari orang-orang yang dia rawat saat itu, sehingga dia rela pergi malam-malam ke kem-kem tentara-tentara yang sedang sakit saat itu dengan membawa lampu gantang. Oleh karena itu, ia dijuluki oleh The Lady with the Lamp, karena dia rela malam-malam mengunjungi pasiennya, menemani pasiennya, berbicara dengan pasiennya, menurunkan angka kecemasan mereka saat mereka di dalam proses pemulihan, apalagi saat
peperangan terjadi, itu pasti kondisi psikologisnya bisa saja terganggu karena melihat orang mungkin meninggal di depan kita atau perlu menembak atau mematikan musuh itu pasti bisa uh, men-challenge psikologi seseorang. Oleh karena itu Florence hadir di situ untuk mendampingi tentara-tentara ini sehingga dia dijuluki wanita dengan membawa lampu gantang atau the lady with the lamp. Oleh karena itu lambang profesi keperawatan itu adalah lampu. Itu adalah lampu Florence Nightingale. Nah, setelah perang Nightingale kembali ke Inggris untuk menerima penghargaan besar karena luar biasa sekali gebrakan yang dia lakukan. Bahkan Nightingale ini rela untuk tidak menikah karena dia mau mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang. Dan dia itu sangat produktif sekali untuk menulis. Florence merasa bahwa dengan menulis dia bisa mewariskan ilmu-ilmu yang dia miliki kepada orang-orang yang membaca tulisannya yang nantinya akan digunakan untuk merawat orang-orang yang sakit juga. Dan penghargaan yang dia terima ini, dananya bukan dia pakai untuk dirinya sendiri, tapi ternyata dia menggunakan dana tersebut untuk membangun sekolah pelatihan keperawatan, sehingga pada akhirnya nanti akan banyak sekali perawat-perawat yang lahir dari sekolah Florence ini dan semangat dia, spirit yang Florence berikan kepada calon-calon perawat di masa depan akan tetap tumbuh dari sana. Dan Florence tetap berkontribusi secara lokal, nasional, internasional, memperbaiki sanitasi di rumah sakit tentara. Ini khusus rumah sakit korban perang. Bahkan hingga usia Florence 80 tahun, ia menulis antara 15.000 sampai 20.000 surat kepada kenalan dan sahabatnya. Ia sangat menyukai menulis karena dengan menulis ia bisa menyentuh banyak orang. Berikut adalah bentuk-bentuk tulisan Florence, Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency, and Hospital Administration of the British Army founded chiefly on the experience of the late war. Jadi, buku-buku ini bukan hanya berisikan tentang SOP atau standar bagaimana merawat pasien, tetapi bagaimana mengatur ruang perawatan, mengatur jumlah perawat agar bisa seimbang dengan jumlah kasus-kasus pasien yang ada saat itu. Nah, jadi luar biasa sekali karya dan kerja dari Florence ini. Dia juga seorang ahli statistik, sehingga dia bisa melakukan analisa data dengan baik, dan itu dia tulis di dalam buku-bukunya. Lalu ada buku lagi Notes on Hospital, lalu Report on Measures adapted sanitary improvements in India from June 1896 1899 to June 1870. Ya, jadi luar biasa sekali kerja dari Florence Nightingale dan ia meninggal dalam tidurnya pada 13 Agustus di tahun 1910 di usia 90 tahun. Dan dia meninggal menyendiri, dia memutuskan untuk terbebas dari lingkungan luar. Dia memutuskan untuk meninggal dengan jalan ini dan sampai di usia 90 tahunnya dia sudah meninggalkan begitu banyak karya, begitu banyak eh, peninggalan bersejarah sehingga bisa berguna bagi profesi keperawatan. Tanpa ada Florence Nightingale, profesi keperawatan tidak akan ada di dunia ini. Dan oleh murid-murid Florence Nightingale, seluruh seluruh karya Florence Nightingale ini diterbitkan dalam buku The Collected Works of Florence Nightingale. Jadi semua bentuk tulisan dari Florence Nightingale ada di dalam buku ini dan ini semua dikumpulkan oleh para murid-muridnya dan masih ada hingga saat ini. Ya, baik. Dari penjelasan terkait dengan nilai hidup Florence Nightingale sebelumnya, jadi tugas kalian adalah yang pertama, kalian perlu mengidentifikasi nilai-nilai positif dari Florence Nightingale yang dapat Anda jadikan aksi dalam kehidupan. Jadi silakan kalian tulis dari cerita sebelumnya, dari pemaparan yang Ibu sampaikan sebelumnya, kira-kira apa sih identifikasi nilai-nilai positif yang kalian ketemu dari cerita Florence Nightingale ini? Karena sebenarnya yang disampaikan sebelumnya itu masih sangat singkat. Biografi Florence itu ada sangat banyak panjang dan luar biasa perjuangannya dia. Jadi diharapkan kalian bisa pemetik nilai-nilai positif dan kira-kira apa yang bisa saya lakukan nanti ke depannya, baik di dalam kegiatan saya sehari-hari maupun
di sebagai masa depan saya untuk calon perawat. Oke. Ya, tadi kita sudah ngomong terkait dengan biografinya. Sekarang kita masuk ke apa sih teorinya Florence Nightingale itu? Jadi kalau misalnya kita kategorikan, teori Florence Nightingale ini sifatnya adalah asumsi atau teori metaparadigma. Sehingga isinya bisa saja belum memiliki konsep atau keterikatan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Tetapi bila kita lihat teori ini, itu sungguh masih bisa diaplikasikan hingga saat ini. Karena kita tahu di setiap rumah sakit selalu berfokus pada kebersihan rumah sakit atau dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di tempat manapun, kita akan selalu merasakan kenyamanan kalau tempat tersebut bersih. Nah, jadi ini sebenarnya yang ditanamkan dan diturunkan oleh Florence Nightingale. Dan di zaman dulu, waktu masa di negara Inggris banyak sekali orang-orang yang masih underprivileged atau orang yang belum beruntung atau dalam istilahnya miskin, lalu begitu juga dengan orang-orang di India. Florence tetap menekankan bahwa sekalipun kehidupan mereka belum mapan secara finansial, masih memiliki keterbatasan di dalam dana, tetapi konsep kebersihan itu harus tetap memegang peranan yang paling penting untuk mencapai kesehatan. Dengan menanamkan spirit inilah, maka Florence bisa mengatakan bahwa orang yang kurang beruntung secara ekonomi itu bisa saja tetap sehat dan stabil hidupnya karena memang mereka mengaplikasikan kebersihan itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi nama teori Florence Nightingale adalah lingkungan atau environment theory. Dan dia menggunakan istilah lingkungan itu dengan sebutan surroundings. Lalu lingkungan apa saja yang perlu menjadi perhatian di dalam teori Florence? Harus ventilasinya baik, ada kehangatan, ada cahaya, diet, kebersihan, serta kebisingan juga perlu dipertimbangkan. Jadi 6 poin inilah yang muncul di dalam teori Florence Nightingale. Yang pertama kita bahas ventilasi. Ventilasi yang tepat bagi pasien merupakan perhatian yang besar bagi Nightingale. Jadi Nightingale mengatakan bahwa rumah sakit yang baik, tempat perawatan yang baik bagi orang yang sedang sakit itu adalah dengan ventilasi yang terbuka. Jadi perawat diharapkan dapat menjaga udara yang dihirup saat bernapas semurni udara luar tanpa mendinginkannya. Jadi sebenarnya ya dulu belum ada itu AC. Nah, jadi ventilasi di sini di zaman perang dulu, si Florence berharap bahwa sekalipun orang itu sakit dan dirawat di dalam tenda-tenda, setiap pagi tenda tersebut harus dibuka supaya udara sirkulasi itu bisa keluar masuk. Dan akhirnya saat matahari terbit, matahari tersebut bisa menghangatkan tubuh pasien. Karena dia berasumsi pada saat itu, matahari itu merupakan sumber energi murni dari alam. Sehingga alam inilah yang akan membantu manusia untuk sembuh dari sakitnya. Ya mungkin kepercayaan Florence saat itu belum sekeren dari riset-riset yang sudah ada saat ini. Tetapi dengan asumsi dia, dengan pemahaman dan keyakinannya dia terhadap cahaya matahari, itu benar-benar bisa menurunkan angka kejadian penyakit infeksi bagi tentara-tentara korban perang saat itu. Sehingga jendela harus terbuka, posisi pasien diatur dengan baik, kenyamanannya ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan proses penyembuhan pasien. Jadi ventilasi ini punya kaitan dengan kehangatan tadi. Dengan udara yang dibuka, memungkinkan udara luar masuk, memungkinkan cahaya matahari masuk, menghangatkan sekitar ruangan, itu akan membantu proses penyembuhan dari pasien, apalagi perang tersebut terjadi saat musim dingin. Lalu cahaya matahari, sinar matahari dapat menjadi kebutuhan tersendiri bagi pasien tertentu. Memang nggak semua pasien itu memerlukan cahaya matahari, tetapi Florence percaya bahwa cahaya yang cukup memiliki efek bagi tubuh manusia itu bisa memberikan efek kesembuhan, sehingga manusia bisa mendapatkan efek keuntungan dari cahaya matahari. Dan para perawat diinstruksikan untuk menggerakkan dan memposisikan pasien untuk mengekspos mereka terhadap
sinar matahari. Kalian masih ingat kan dulu waktu di zaman COVID sedang merajalela, ada begitu banyak pasien-pasien yang pergi ke atap rumah sakit untuk berjemur. Atau mungkin kita juga melakukan praktik tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata teori Florence Nightingale itu masih relevan hingga sekarang. Meskipun sekarang kita mungkin perlu melihat penelitian-penelitian terbaru karena kita perlu tahu jam-jam mana cahaya matahari tersebut akan sangat bagus bagi kesehatan manusia, khususnya untuk membangkitkan vitamin D, mengaktifkan vitamin D yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi, teori Florence ini masih bisa dipakai hingga sekarang, tetapi sudah ada riset-riset terbaru yang menyatakan bahwa jam-jam tertentu di daerah-daerah tertentu bisa saja cahaya matahari itu tidak baik dan menimbulkan dampak negatif. Sehingga dari situasi ini kita perlu melihat sebagai perawat jam mana sih yang memang cahaya matahari itu masih sangat berguna bagi kondisi pasien. Ya, kebersihan. Nah, otomatis ini siapapun pasti sangat menyukai tinggal di tempat yang sangat bersih. Sekarang coba kita lihat kalau misalnya kita pergi ke hotel atau ke guest house atau ke tempat yang sangat menyenangkan untuk kita kunjungi, di mana lantai, karpet, dinding, dan spraynya sangat bersih sekali. Ya otomatis kita pasti akan sangat merasakan kenyamanan tinggal di sana. Untuk tidur pun enak, untuk beraktivitas pun sangat nyaman. Sehingga lingkungannya punya ventilasi baik, kehadiran bahan organik bisa menciptakan area kotor. Bahan organik ini contohnya seperti apa? Sisa-sisa makanan yang kita tetap taruh di dalam ruangan, yang mungkin bisa saja menimbulkan bau yang tidak sedap, dan pada akhirnya itu bisa menumbuhkan kuman-kuman penyakit. Jadi tolong kalian sebagai calon-calon perawat, kalau memang sudah ada sisa-sisa makanan, itu langsung dibuang. Jangan sampai ditempatkan di dalam eh, kamar kalian atau di rumah kalian, ya langsung aja dibuang karena itu nanti akan menciptakan area kotor dan menumbuhkan kuman-kuman penyakit di sana. Oleh karena itu, penanganan dan pembuangan kotoran tubuh dan limbah yang tepat diperlukan untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Jadi akhirnya Nightingale pun menganjurkan bahwa pasien dan perawat harus sering mandi bahkan setiap hari serta mencuci tangan. Maka dari itu, seharusnya orang sakit pun tetap harus mandi. Bolehlah mandinya pakai air hangat, tidak masalah, karena tidak ada sama sekali kontraindikasi untuk pasien sakit itu tidak boleh mandi. Yang penting tubuh harus bersih, karena dengan kebersihan itu bisa meningkatkan kenyamanan, bisa meningkatkan mood untuk membuat orang menjadi senang, dan dengan kehadiran kesenangan itu bisa membuat orang cepat pulihnya. Lalu diet dan ketenangan. Diharapkan dulu zamannya Florence, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebisingan di sekitar kamar pasien itu harus dihindari karena itu akan membuat penyembuhan pasien itu lambat. Dan Nightingale mengatakan bahwa perhatian terhadap diet perlu dilakukan khususnya jadwal makan dan efek pada tubuh pasien. Nah, untuk ketenangan dulu, kalau zaman dulu karena saking memikirkan yang namanya tenang, ya otomatis rumah sakit harus sangat tenang. Sehingga zaman dulu anak-anak pun dirawat isolasi. Maksudnya orang tua atau siapapun tidak boleh ada di sana. Mereka dirawat di dalam bangsal khusus anak di mana semuanya itu isinya anak-anak. Dan ternyata penelitian yang sekarang menunjukkan bahwa saat merawat anak itu seharusnya orang tuanya juga ikut terlibat di sana. Jadi memang tidak apa-apa orang tua harus ikut masuk ke dalam ruang perawatan anak karena di sana orang tua pun menunjukkan tanggung jawabnya dan selain itu anak merasa ada orang tua di situ sehingga ada dukungan psikologis. Jadi mungkin dulu alasannya perawatan isolasi anak-anak tidak boleh ada orang tua yang mendampingi ya karena alasan teori Florence ini. Tetapi ada lagi teorinya yang memang sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Hanya saja mungkin kalau untuk orang dewasa, ketenangan ini masih sangat berlaku ya. Siapa yang tidak mau tidur di dalam lingkungan yang tenang? Ya otomatis kita semua mengharapkan tempat yang seperti ini. Lalu Florence menulis lagi hal-hal penting di dalam manajemen perawatan pasien yang di luar dari teorinya Florence, di mana Florence mengatakan bahwa
pasien itu diupayakan untuk tidak menerima berita yang menjengkelkan. Jadi, dilihat dulu kondisi pasiennya, apakah mereka siap dan sanggup untuk menerima berita ini atau tidak. Lalu, membatasi pengunjung yang memiliki efek negatif terhadap pasien, yang bisa saja mengganggu psikologisnya, membawa berita yang tidak nyaman tadi, atau pengunjung tersebut punya penyakit tertentu sehingga bisa menularkan ke pasiennya. Lalu mengobservasi kualitas tidur pasien, serta ternyata Florence menyarankan sekali bahwa hewan peliharaan itu perlu didatangkan kepada pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya ada anjing, pasiennya melihara kucing, maka perlu bawa anjing atau kucing ke rumah sakit supaya bisa menjadi teman bagi pasiennya selama di rumah sakit, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan bagi pasiennya di sana. Alright, jadi ini meta paradigma keperawatan. Jadi kalau kita bahas tentang meta paradigma keperawatan atau asumsi utama atau paradigma keperawatan itu isinya ada 4, yaitu keperawatan, sehat sakit, lalu manusia, dan lingkungan. Nah, sekarang menurut Florence keperawatan itu apa? Nah, Nightingale itu percaya bahwa setiap wanita pada suatu waktu dalam hidupnya akan menjadi perawat. Jadi menurut Nightingale, perawat itu siapa? Ya semua perempuan. Jadi pada dasarnya perempuan itu punya kemampuan untuk melindungi, untuk merawat. Nah, jadi dalam buku Notes on Nursing didedikasikan oleh Florence bagi semua wanita yang akan merawat orang yang mereka cintai di rumah. Jadi buku Florence itu ditulis bukan cuma untuk calon-calon perawat aja, tapi juga untuk perempuan yang pada akhirnya dalam suatu waktu di hidupnya dia pasti nanti akan merawat orang yang mereka cintai di rumah. Jadi dulu perspektif keperawatan itu hanya fokusnya pada perempuan saja. Jadi memang dulu tuh banyak banget perawat itu tuh ya perawat perempuan. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai ada perubahan, maka ada banyak laki-laki juga yang ingin menjadi perawat. Tetapi dasarnya untuk merawat itu ya kita semua percaya ya, kita semua yakini dan kita semua setuju bahwa memang energi perempuan lah yang memiliki energi untuk merawat, bukan energi maskulin gitu. Tapi kalau memang laki-laki mau jadi perawat juga ya nggak apa-apa. Yang berarti dia harus menurtur energi femininnya untuk bisa merawat orang lain. Oke, lalu manusia itu siapa? Nah, ini ada lagi asumsi Florence yang mungkin tidak berlaku lagi di masa sekarang. Jadi Florence menganggap bahwa pasien itu ya manusia yang individu pasif penerima perawatan. Jadi kayak ya udah aku terima aja mau diapain aja badanku silakan. Nah, tapi di masa sekarang tidak seperti itu, di mana pasien pun diharapkan mampu memberikan keputusan terkait hal apa yang akan dilakukan pada dirinya gitu. Jadi ini zaman dulu Florence menganggap seperti ini. Namun referensi khusus dapat diberikan jika pasien mau melakukan perawatannya secara mandiri seperti dulu kalau mau milih makanan oke dibolehin. Terus dan waktu perawatan mau dikunjungi di jam-jam berapa gitu pasiennya. Tetapi pada dasarnya pasien itu individu yang pasif. Jadi mau diapain aja terima wae gitu. Kalau sekarang nggak lagi. Kalau sekarang pasien pun justru diharapkan bisa lebih kritis terhadap apa yang memang mau dilakukan kepadanya. Oke, next. Kesehatan. Nah, menurut Florence, kesehatan adalah suatu keadaan baik serta menggunakan setiap kekuatan atau sumber daya untuk sepenuhnya menjalani hidup. Jadi, sehat ini ya saat dimana kita bisa menggunakan sumber daya yang ada di dalam diri kita untuk menjalani hidup. Itu menurut Florence. Dan sakit adalah proses perbaikan yang alam lakukan di saat seseorang tidak memperhatikan masalah kesehatan. Jadi Florence tuh masih percaya bahwa sebenarnya yang membuat orang sakit itu ada unsur alam gitu. Ada unsur spiritualnya. Makanya kalau misalnya disebut Florence ini termasuk orang yang sangat spiritualis gitu. Karena dia percaya bahwa manusia dan alam itu sangat terkoneksi, sangat dekat. Dan yang bikin manusia itu jatuh sakit ya karena dia tidak seimbang dengan kondisi alam gitu. Jadi makanya dia menggunakan alam lagi untuk proses penyembuhannya. Salah satunya yang Ibu sampaikan tadi dengan cahaya matahari yang baik untuk masuk ke tubuh pasien itu
akan membantu proses penyembuhan dan sehingga semakin manusia tersebut terkoneksi dengan alam, maka akan semakin baik. Dan sekedar informasi juga saat ini ternyata di Jepang untuk melakukan proses penyembuhan khususnya pada orang-orang yang kesepian, orang-orang yang depresi, orang-orang yang cemas, itu banyak disarankan untuk melakukan forest therapy atau terapi hutan. Pergi ke hutan untuk bisa melepaskan semua energi-energi yang tidak baik di tubuhnya, sehingga nanti alam akan mengembalikan energi yang positif ke dalam dirinya. Nah, itu masih berlaku gitu, masih dipakai teori ini. Dan memang bagi orang yang percaya terhadap hal tersebut ya memang ini mungkin terjadi gitu. Apalagi kalau sekarang sebenarnya pandangan terkait dengan sakit itu sudah sangat berkembang pesat gitu. Ada yang mengatakan ya karena memang tubuh fisiknya sedang terganggu, ada yang mengatakan tentang tubuh psikisnya yang terganggu, psikisnya atau spiritualnya yang terganggu. Kalau Florence tuh lebih ke bagaimana koneksi kita dengan lingkungan sekitar kita, alam kita seperti apa. Jadi lebih masuk ke dalam kondisi spiritual gitu. Pencegahan penyakit dan pengendalian lingkungan merupakan tanggung jawab sosial. Maksudnya seperti apa? Florence ngomong. Misalnya, kamu tinggal di dalam satu lingkungan tertentu. Berarti satu orang yang sakit di dalam lingkungan itu, apalagi karena kebersihan yang buruk, ya berarti harus menjadi tanggung jawab semua orang yang ada di lingkungan itu. Nah, maka dari itu, teori ini nih sangat bagus diaplikasikan di lingkungan kita bermasyarakat. Maka lingkungan harus bersih karena kita tahu orang-orang di sekitar kita bisa saja kena sakit karena memang orang-orang di sekitarnya nggak bisa menjaga kebersihan dengan baik. Apalagi kalau misalnya anak-anak ibu ini tinggal di asrama. Nah, otomatis kamu harus tanggung jawab untuk kebersihan itu tuh ya tanggung jawab kamu di kamar itu gitu. Jadi satu orang sakit di kamar itu jadi tanggung jawab semua orang yang ada di dalam kamar itu. Bisa jadi kotornya pun datangnya dari kamar tersebut atau seluruh orang yang memang tinggal di dalam asrama tersebut. Nah, jadi ini yang ingin ditekankan, bahwa kita sebagai seorang perawat maka perlu menekankan yang namanya kebersihan. Kalau seandainya kita nggak bersih, ya otomatis kita sudah tidak menjalankan teori Florence ini dengan baik. Bagaimana kita mau merawat orang lain kalau kita sendiri berada di dalam kondisi yang tidak nyaman atau kotor. Nah, dan tanggung jawab untuk penyakit dan pengendalian lingkungan itu adalah tanggung jawab sosial. Kita bersama-sama, apalagi kalau kita tinggal dengan masyarakat. Lalu lingkungan, konsep Nightingale tentang lingkungan menekankan bahwa keperawatan adalah untuk membantu alam dalam penyembuhan pasien. Alam lagi, Florence nih. Bahwa ya jadi lingkungannya harus nyaman, kayak tadi harus ada cahaya matahari, sehingga manusia bisa terkoneksi dengan alam. Lingkungannya harus bersih, sehingga manusia bisa menemukan kedamaian. Terus hewan pun diperbolehkan untuk mendampingi pasien selama di rumah sakit. Jadi lingkungan yang nyaman merupakan kunci dalam penyembuhan pasien. Ya, makanya Florence selalu bilang, bersih dulu ruangan kita." Dan ini teraplikasi benar-benar di rumah sakit kita. Jadi kalau kalian pergi ke rumah sakit kita, kalian akan lihat eh, hal inilah yang membedakan dengan rumah sakit yang lain. Rumah sakit Suaka Insan itu sangat dekat dengan alam, jadi sangat memegang teori Florence Nightingale, di mana pagi-pagi perawat datang pasti akan menganjurkan pasiennya untuk membuka jendela, mengatur sirkulasi, cahaya matahari bisa masuk ke kamar pasien, dan kita dekat dengan rawa-rawa di sana, ada banyak taman di rumah sakit kita. Itu untuk membantu manusia supaya lebih nyaman dan terkoneksi dengan alam, serta kita menekankan kebersihan di rumah sakit sini. Jadi, aplikasi yang paling terbaik dari teori Florence Nightingale yang selama ini Ibu lihat, ya memang rumah sakit kita sudah melakukan itu. Jadi, luar biasa. Oke, ini tugas kedua berikutnya setelah tugas yang pertama tadi. Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi nilai-nilai dari Florence Nightingale, maka tugas yang berikutnya adalah bagaimana aplikasi teori keperawatan Florence Nightingale. Kalian bisa kerjakan tugas ini di kertas, terserah mau bentuk kertas apa saja, silakan tulis tangan. Yang pertama, komunitas Anda beresiko dengan bencana alam seperti banjir. Nah, ingat, teori Florence mengatakan bahwa lingkungan itu menjadi tanggung jawab sosial, tanggung jawab bersama.
Gunakan prinsip-prinsip dan pengamatan Nightingale dalam mengembangkan rencana pencegahan atau bila kondisi banjir sudah terjadi. Oke, gunakan konsep-konsep teori tersebut. Jadi ada beberapa teori di sana, ada 6 konsep Nightingale. Konsep yang mana yang mau kalian aplikasikan dalam kasus ini? Lalu yang kedua, dengan menggunakan konsep Nightingale, buatlah analisis peraturan yang akan Anda aplikasikan dalam kehidupan tempat tinggalmu. Nah, jadi apa yang mau kamu lakukan dengan Terry Florence dari segi ventilasi? Kedepannya kamu mau ngapain? Dari segi kenyamanan, kebisingan, diet, dan sebagainya. Nah, silahkan aplikasikan ini, kerjakan ini. Ibu minta nanti setelah kalian mengerjakan ini, kita akan diskusi di kelas dan membahas lebih dalam tentang teori keperawatan Florence Nightingale ini. Semoga video ini bisa kalian tonton dengan baik dan bisa menjadi modal sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih banyak.